Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua. Kami kelompok 8 akan membahas mengenai aspek sumber daya manusia. Kelompok kami terdiri dari Willy Widianto, NIM 17071, Vincentius Tanggi, NIM 17073, Sylvia Andini, NIM 17075, dan saya sendiri, Stefanus Andika, NIM 17076. Untuk bahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Untuk poin yang pertama yaitu rekrutmen. Pada proses rekrutmen, kami akan melakukan rekrutmen karyawan dari luar untuk bekerja dengan kami. Kami membutuhkan karyawan untuk mengisi slot kosong yang ada di bagian keuangan, pemasaran, dan operasional. Untuk poin yang kedua, seleksi, yaitu setelah melakukan rekrutmen, kami akan menyeleksi atau menyortir berkas-berkas pelamar yang sudah mendaftar. Hal ini dengan tujuan mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kriteria yang kami butuhkan. Kriteria yang kami butuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, siap bekerja dalam segala tekanan dan tantangan yang ada. Maksudnya adalah para calon pelamar berani mengambil resiko dan siap untuk melakukan apapun yang dibutuhkan. Poin yang kedua adalah memiliki sikap jujur dalam bekerja. Maksudnya adalah mengakui kesalahan tanpa berusaha mencari atau menutupi kesalahan tersebut. Dan juga tidak menyalahgunakan fasilitas dan tidak bekerja dengan alasan yang tidak masuk akal. Untuk poin yang ketiga, mampu bekerja sama, disiplin, dan memiliki sikap baik. Dan yang keempat, mengetahui job desk pekerjaan yang kami tawarkan. Minimal para calon karyawan memiliki pengalaman di bidang yang kami tawarkan. Untuk poin yang ketiga adalah orientasi. Sebelum karyawan memulai bekerja, mereka akan diberikan penjelasan mengenai hal-hal yang akan mereka lakukan dan juga diberikan pelatihan sebelum melakukan pekerjaan. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang produktivitas, yaitu karyawan akan diminta untuk bekerja secara profesional dan semaksimal mungkin untuk mendapatkan kepuasan konsumen dan toko kami. Karena jika konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, maka konsumen akan kembali lagi dan membeli produk rohani di toko berkah rohani. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan karyawan di toko berkah rohani akan dilakukan pada saat penerimaan karyawan baru, seperti memberikan keterampilan dan pengetahuan tentang apa saja yang akan dijual oleh toko berkah rohani. Tujuan pelatihan ini dan pengembangan karyawan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang baik dan merupakan daya tarik yang sangat penting bagi toko kami agar konsumen mendapatkan pelayanan terbaik saat berbelanja di toko kami. Prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja penting untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan sendiri ataupun untuk kepentingan perusahaan. Untuk penilaian prestasi kerja pada sumber daya manusia di berkah rohani akan dilakukan dengan menggunakan metode ranking. Metode ranking adalah suatu metode penilaian kinerja yang berdasarkan urutan dari yang terbaik hingga yang terburuk yang disusun secara keseluruhan. Dengan metode ini, kami akan mengetahui karyawan yang memiliki kinerja baik akan berada di peringkat atas. Namun, untuk karyawan yang kinerjanya buruk, maka ia akan berada di peringkat bawah. Selanjutnya, kompensasi. Dalam usaha ini, kami akan memberikan kompensasi kepada karyawan sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja para karyawan agar lebih baik lagi. Kompensasi yang akan kami berikan antara lain berupa gaji, pemberian bonus, upah lembur kerja, komisi penjualan, dan tunjangan.
Kami akan memberikan kompensasi, misalnya pada karyawan terbaik berdasarkan pada penilaian kinerja menggunakan metode ranking. Karyawan terbaik tersebut akan kami tambahkan bonus yang kami harapkan hal tersebut dapat memotivasi karyawan agar tetap mempertahankan kinerjanya tersebut. Lalu selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja tentunya perlu diperhatikan supaya dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan bisa mendapatkan rasa aman sehingga mereka juga bisa bekerja dengan nyaman dan baik. Meskipun di tempat usaha kami resiko kecelakaan kerjanya cukup rendah, namun yang namanya kecelakaan tentunya tidak bisa diprediksi dan diduga-duga sebelumnya. Selain itu, setiap jenis pekerjaan meskipun pekerjaan kecil sekalipun pasti memiliki resiko. Dan untuk berjaga-jaga sekaligus menjamin keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, kami akan memberikan JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja yang merupakan salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan, yang dimana bisa memberikan perlindungan jika terjadi risiko-risiko kecelakaan dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja. Dan yang terakhir adalah pemberhentian kerja. Pemberhentian kerja hanya akan dilakukan jika terjadi suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan atau majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri dan pemberhentian dari perusahaan akibat beberapa hal seperti pekerja yang meninggal dunia, putusan dari pengadilan terhadap perselisihan hubungan industrial yang bisa saja terjadi, atau kontrak kerja yang sudah berakhir. Kesimpulannya, usaha kami layak untuk dijalankan bila dilihat dari aspek sumber daya manusia, karena yang pertama, kami memperhatikan dengan baik seperti apa dan bagaimana karyawan yang akan direkrut untuk bekerja di usaha kami. Yang kedua, kami memperhatikan calon karyawan kami mulai dari pemberian pelatihan kerja hingga pemberhentian kerja. Dan yang terakhir, kami memperhatikan SOP yang akan kami terapkan di tempat usaha kami dengan tujuan agar karyawan dapat bekerja sesuai SOP yang berlaku. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.